Dikubur juga ditanya satu-satu. Di badan mahsyar nanti akan disidang satu-satu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Macam-macam bentuknya manusia. Maka orang-orang dahulu banyak pengorbanannya. Dia akan menampilkan, dia akan tunjukkan di depan Allah, ya Allah, tangan saya kepotong, kaki saya kepotong, tubuh saya kena tombak, tubuh saya kena pedang, leher saya kepenggal. Orang-orang dulu menghadap Allah dengan begitu, darah keluar dan seterusnya. Maka bagaimana dengan kita? Tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Orang-orang dulu, para sahabat, mereka adalah umat baginda Nabi SAW. Dan kita pun juga sama. Kita ini juga umat baginda Nabi SAW. Kita ini punya hak yang sama. Kita ini punya hak yang sama. Sama kita ini sebenarnya. Sahabat juga hidup, mereka berkeluarga, mereka juga berniaga, sama dengan keadaan kita. Akan tetapi yang membedakan itu pengorbanannya. Kenapa para sahabat mereka mau korban habis-habisan? Karena mereka itu yakin, itu masalahnya. Keimanan mereka itu mantap kepada Allah, yakin sama Allah. Ini mau perang ini butuh harta, butuh macam-macam bekal. Maka semua sahabat ini disuruh korban. Ini ciri khas ini. Agama Islam ini agama pengorbanan. Agama pengorbanan. Yang suruh korban itu siapa? Semuanya korban. Semuanya disuruh korban. Suatu ketika Rasulullah SAW ke Madinah, hijrah ke Madinah, membangun Masjid Nabawi, dibangun masjid. Maka seluruh para sahabat saat itu kerja bakti, Pak. Seluruh para sahabat kerja bakti untuk bangun masjid. Yang punya harta-hartanya dikeluarkan. Jangankan para laki-lakinya, para wanita-wanitanya malam-malam dia ngangkat-ngangkat batu juga malam tadi. Kalau laki-lakinya siap, para wanita-wanitanya ini malam-malam dia ngangkut. Ini ada ribetnya. Kemudian Nabi SAW ini juga ngangkut batu, ngangkat batu. Sahabat ini gak enak melihat Rasul ngangkat batu ini gimana? Ya Rasulullah, engkau istirahat saja ya Rasulullah, biar saya ngangkut. Oh jangan, enggak. Ambil aja batu yang lain. Rasul itu nolak. Kenapa? Rasul itu juga bukan hanya main perintah-perintah gitu. Kamu sana, enggak gitu. Tapi Rasul itu mengajarkan kepada umat, kepada para sahabat, kamu ya korban, saya juga korban. Bukan kamu saya suruh korban, saya enggak korban, bukan begitu. Jadi asas agama ini pengorbanan. Rasulullah korban, sahabat juga disuruh korban. Maka pada saat perang, salah satu perang, seluruh para sahabat ini disuruh korban, suruh pulang rumah. Apa yang mereka miliki silakan dibawa. Maka yang jadi tak kenal ini Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Nggak kenal. Cerita ini sepotong-sepotong dalam hadis, sepotong-sepotong. Kalau dikumpulkan seperti puzzle, menarik cerita ini. Tapi hadis itu sepotong-sepotong. Nah, kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini dia itu selalu iri sebenarnya sama Sayyidina Abu Bakar. Karena kebaikannya Abu Bakar itu luar biasa. Totalitasnya itu luar biasa pengorbanannya Abu Bakar. Gak tanggung-tanggung. Berbuat baiknya itu gak tanggung-tanggung. Selalu awal, selalu pertama, selalu terdepan Abu Bakar. Lah Umar ini ingin mencoba mengalahkan Abu Bakar. Pada saat diumumkan seluruh sahabat disuruh pengorbanan mau persiapan perang, maka semua sahabat pulang rumah. Sayyidina Umar ini pikir dalam hati, ini kebetulan ini sudah waktu nih mengalahkan Abu Bakar. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Bukan iri dalam keburukan, Pak. Ini berlomba-lomba iri ingin mengalahkan satu sama lain. Sayyidina Umar ini iri sama Abu Bakar. Kebaikannya itu.
Maka ini kesempatan saya nanti tak namakan Abu Bakar. Saya akan bawa harta saya separuh harta saya yang saya miliki saya akan bawa kepada Rasulullah SAW. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Yang ditanya duluan itu Sayyidina Umar. Pertanyaannya Nabi SAW ini juga nggak umum. Kalau kita korban atau kita sedekah, pasti kan ditanya, kamu sedekah berapa? Gitu kan? Rata-rata kalau sedekah ditanya, kamu sedekah berapa? Kamu bawa uang berapa sedekah? Dia tak tulis ini. Gue duit dia lah, tak tulis ini. Tapi pertanyaannya Nabi ini nggak begitu. Apa Umar, ya Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan di rumah kamu? Jawab, dibalik sekarang. Sekarang kalau bapak-bapak ini korban ini sedekah di masjid, sedekah masjid mana sedekah, masjidnya itu 10 juta, kita sudah gile-gile 10 juta, masya Allah. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya nggak ada 10 juta, 10 juta ini tetap lagi nih, masya Allah. Kan orang luar biasa. Berarti yang ditinggalkan masih ada. Orang sedekah sambil ngomong, alhamdulillah ada sedikit rezeki 10 juta. Kira-kira ini masih bisa habis proyek ini, habis proyek, habis ada pekerjaan, dapatnya mungkin 100 juta. Dia sedekah 10 juta, kan? Kira-kira yang ditinggal lebih banyak atau lebih sedikit kan? Kita ada yang menerima ini mungkin senang banget, 10 juta, banyak banget nih. Biasanya orang sedekah cuma paling besar 1 juta, ini 10 juta. Berarti lebih banyak lagi kan, Mbak? Nah itu pertanyaannya Nabi kepada Umar, Sayyidina Umar itu ngomong, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan di rumah kamu? Begitu pertanyaan. Kira-kira gimana ya? Saya separuh ya Rasulullah. Jawabnya Sayyidina Umar gitu. Separuh ya Rasulullah. Separuh. Nah, ini pertanyaannya Nabi ini repot kalau sekarang kita sedekah, ada Nabi hari ini. Ayo semuanya sedekah. Nah, ditanya begini kira-kira gimana jawabannya? Semuanya sedekah sekarang. Mau masuk kalah sampai pangkate kira-kira. Enggak sedekah-sedekah. Sayyidina Abu Bakar sekarang tanya. Kamu Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Jadi yang ditinggalkan di rumahnya Abu Bakar itu Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Mentok sudah semuanya. Semua hartanya dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Harta itu sudah dikumpulkan, ini dalam riwayatnya lagi. Setelah dibaca ini, harta itu sudah dikumpulkan, ternyata masih kurang. Masih kurang. Tahu-tahu Sayyidina Utsman dalam riwayatnya lain berdiri, ya Rasulullah saya siap semuanya. Masya Allah. Ini orang kaya bener. Orang kaya ya harusnya begini, orang kaya. Bukan orang seperti ini orang kaya bener. Saya Rasulullah semuanya 100 unta sama perlengkapannya semuanya. Masya Allah. Maka Rasulullah langsung berdiri di atas mimbar. Setelah ini apa yang diperbuat oleh Utsman ini, intinya diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, setelah Sayyidina Utsman ini korban begini nih, maka dosa-dosanya Sayyidina Utsman ini yang akan datang sampai nanti yang akan datang ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saking apa? Korbannya Utsman itu Sayyidina Utsman belum semuanya. Belum semuanya. Lah ini yang Abu Bakar itu semuanya. Ini gara-gara Abu Bakar korban seperti ini. Ini yang di rumah heboh. Yang paling heboh bapaknya Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafa namanya. Rambutnya sudah putih, sudah tua, buta, ngomel-ngomel. Yang diomeli cucunya, namanya Asma. Bapak kamu ini gak beres. Ini bahasa saya. Ini bapak kamu ini gak beres. Mosok semua harta dihabis-habiskan semua. Lah kamu kan gak ditinggalkan apa-apa, itu gimana gitu? Kamu di cucunya kamu ini anaknya gak ketinggalan apa-apa, itu bapak kamu ini waduh gak beres. Ini akhirnya apa? Karena
kakeknya ini buta. Asma ini langsung keluar rumah bawa kantong, ngambil kerikil-kerikil itu, kumpulin kantong, diikat, dikasihkan di depan kakeknya, suruh megang kakeknya. Ini kakek ini pegang. Ini masih ada, masih banyak, ini masih banyak. Oh iya benar, udah benar bapak kamu, berarti benar nggak salah ini bapak. Banyak pak. Ini namanya keluarga yang penuh pengorbanan. Suaminya korban, anaknya korban, semuanya pengorbanan. Semuanya dia dikasihkan Rasulullah SAW. Ini saya baru dapat ilmunya ini. Kenapa Sayyidina Abu Bakar pengorbanan yang bisa-bisa? Jamaah sekalian rahimahullah. Dalam Islam ini ada suatu peristiwa yang muskil, satu-satunya peristiwa yang tidak masuk akal, yaitu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau peringatan Nabi, peringatan Maulid Nabi semuanya detail Pak, rinci, kelahiran Nabi cerita, enak diceritakan. Peristiwa hijrahnya Nabi, tahun baru Islam itu enak diceritakan, ada sejarahnya kelihatan. Tapi yang satu ini, jamaah sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ini, peristiwa langkah yang tidak masuk akal, yang saat itu membuat guncang semuanya iman. Bayangkan saatnya kita hari itu lahir, di zaman Nabi hari itu kita lahir, banyak sahabat murtad langsung keluar dari Islam. Kenapa? Tidak masuk akal. Rasulullah tahu langsung memberikan pernyataan, saya habis melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalaman. Lah apa ini? Apa enggak gila? Ada seorang sahabat yang paling cepat naik kuda, dihitung, ditanya. Kan penasaran orang, kok bisa, mana mungkin? Ada sahabat yang lupa namanya, paling cepat yang ditanya, kamu perjalanan naik kuda, paling akhir naik kuda, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama? Kalau naik unta, ini kurang lebih 3 bulan. Kalau naik kuda paling cepat sebulan lebih, paling cepat. Lah ini ngomong semalaman, kira-kira gimana saat itu? Bayangkan saat itu pesawat belum ada, apalagi orang-orang kafir Quraisy terbelakang saat itu. Terbayang bagaimana langit itu perjalanan bor-bor yang begitu saja sudah mustahil, apalagi ini ke langit, apalagi perjalanan ke langit, tambah gila lagi kan gitu. Maka yang namanya ini Abu Jahal ini, coba Muhammad, kamu berdiri kaki satu, diangkat kaki. Sekarang kaki satu kamu jangan, ya nggak bisa kan gitu, jatuh kan ya. Lah kamu ngangkat kaki satu, ngangkat kaki aja nggak bisa. Dua-duanya kaki aja nggak bisa, kok bisa ngomong kamu ke langit? Kira-kira kamu nggak gila apa kamu ini? Gitu kira-kira. Bayangkan saat itu. Yang beriman kita ini, kembali lagi. Di saat semua manusia ini mendustakan Rasulullah SAW, itu orang-orang kafir Quraisy besar ini datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabat kamu Muhammad ini gila, mosok ngomong mengatakan dirinya semalaman pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa gak gila? Apa benar Muhammad ngomong gitu? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya ngomong gitu. Jangankan gitu, nah ini Abu Bakar ini luar biasa bukan? Jangankan seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Wah ini bodoh-bodoh edan ini gimana? Kok bodoh berita? Lebih dari itu saya percaya. Maka jemaah sekalian, saat itu yang percaya dari kalangan laki-laki itu Abu Bakar yang dewasa. Kemudian dari kalangan anak-anak remaja itu Sayyidina Ali, termasuk istrinya Rasulullah SAW. Jemaah sekalian rahimahullah. Makanya di sini Abu Bakar ini yakinnya sepenuh yakin, sehingga dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar Allah menjuluki dengan As-Siddiq. Tanpa kedengaran kami, sekali Nabi ngomongkan sudah enggak ada lagi ini apa iya, enggak ada begitu Pak.
Seluruh para sahabat masuk Islamnya di saat Nabi dakwah masih mikir-mikir. Nabi menyampaikan dakwah ngajak Islam, sahabat mikir. Ada yang mikir, ada yang lama mikirnya. Ada sehari, 2 hari, bahkan bertahun-tahun baru masuk Islam mikir. Tapi yang namanya Abu Bakar, Nabi ngomong, Abu Bakar, saya ini utusan Allah, masuklah kamu dalam Islam. Hari itu juga Abu Bakar masuk. Ya, saya masuk. Rasul langsung gembira, langsung lari di bawah bukit, nangis Rasul berdoa, ya Allah, tidak ada yang segembira dari saya dengan masuk Islamnya Abu Bakar. Ini ada riwayatnya, ada yang gitu. Maka kenapa Abu Bakar ini korban habis-habisan? Sehingga yang saya ada dalam sanad-sanad thariqah, masalah zikir, pernah dengar istilah thariqah ya Pak ya? Sanad-sanad thariqah disandarkan kepada 2 sahabat saya. Pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Ali. Ini sifatnya khusus. Amalan-amalan khusus thariqah disandarkan ke 2 sahabat ini saja. Pantas, kenapa? Karena saat itu yang iman mantap, yakin 2 orang ini. Maka mereka korbannya habis-habisan itu gak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena sudah yakin. Lain. Jadi iman ini penting, Pak. Dasarnya kenapa orang itu mau korban? Karena keimanannya. Kenapa orang itu gak mau korban? Karena gak yakin. Gitu. Sehingga nanti para sahabat mereka akan menghadap Allah SWT. Mereka akan mengatakan di depan Allah, ya Allah, saya kepenggal kepalanya, leher saya kepenggal, tangan saya kepotong, kaki saya kepotong, tubuh saya kena tombak dan lain sebagainya. Maka kita ini umat akhir, paling akhir zaman, paling akhir ini kira-kira kita ini. Kira-kira pengorbanan apa yang Allah tunjukkan kepada yang kita tunjukkan sama Allah? Kalau seluruh para sahabat mau berkorban habis-habisan, maka mereka pantas. Gelarnya apa mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kita dapat pelajaran kemarin. Beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, pelajaran namanya ridho. Ini bukan pelajaran remeh, Pak. Kajian yang Prof. Nasar ini bukan kajian remeh, ini kajian yang dalam. Ini kalau orang-orang ahli tasawuf, orang-orang tarekat cocok nyambung begini, kajian hati. Ternyata makomnya itu ridho itu makom tinggi juga, insyaallah. Lah sahabat itu yang seperti itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ini kan enggak mudah. Kita mungkin ridho atau mungkin Allah ridho, tapi kita ridho enggak? Itu repot juga. Sama-sama repot. Prof. Nasruddin mengatakan kalau orang sudah ridho, enggak ada lagi bludel dalam hati, enggak ada lagi. Gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi, gak ada. Sudah titik ridho, ikhlas, twist. Ini kan gak mudah. Sifat-sifat seperti ini tidak mudah. Maka Rasul rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu hal azullukum ala tijaratin. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan atau perniagaan? Kita ini kan ngomong bekerja. Semua sahabat saat itu juga bekerja semua, kita ini aktivitas bekerja. Maka enak bahasanya apa ya? Maukah aku tunjukkan kepada kamu sebuah pekerjaan, sebuah perniagaan? Perniagaan ini jaminannya apa? Tunjikum min azabil alim. Perniagaan ini jaminannya bukan untung yang besar, bukan duit keuntungannya, tapi apa? Yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, yaitu neraka. Jadi orang yang mengerjakan pekerjaan ini, yang mengambil kerjaan ini, dijamin oleh Allah selamat daripada siksa neraka. Jamaah sekalian rahimahullah. Enggak ada perkara yang bikin heboh kita ini kecuali neraka seharusnya. Enggak ada yang bikin heboh untuk seluruh manusia nanti di akhirat nanti kecuali siksa neraka itu. Perkara yang besar yaitu kan bagaimana kita selamat dari neraka dan kita masuk surga, itu perkara besar. Mestinya orang-orang beriman itu sudah menyiapkan urusan itu gitu, perkara yang besar itu. Gak ada lagi perkara selain itu. Kalau hanya urusan gak makan, urusan gak dapat honor seumpama, urusan gak dapat jabatan, urusan gak ada kerjaan, urusan ini masih urusan-urusan yang masya Allah ini bisa diusahakan. Rezeki tetap jalan terus.
Tapi kalau udah urusan orang ini selamat atau enggak dari neraka, ini urusan yang harus dipikirkan sungguh-sungguh. Tunjikum min adzabin alim. Apa pekerjaannya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa rasuli, iman kepada Rasulullah. Yang tiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, insyaallah ini masalah pengorbanan ini. Yang terakhir itu kerjaan yang terakhir adalah berjuang di jalan Allah. Ada embel-embelnya dengan harta dan diri. Nah, dua. Allah minta dua, Pak. Gak bisa satu-satu, gak bisa. Kita punya korban di contoh kerja bakti. Kerja bakti. Biasanya kalau orang kaya itu biasanya kerja baktinya nggak datang, duitnya datang. Ini pengumuman kerja bakti ini orang kaya, orang sibuk, dia nggak datang. Yang datang apa? Duitnya datang. Saya nggak bisa hadir ya. Ini ada orang kaya, rokok. Begitu. Kalau orang miskin, waktunya banyak, duitnya nggak ada. Mau soalnya kerja bakti nggak ada apa semua ini. Capek, nggak ada rokok, nggak ada pedes, katanya pahit. Nah, jadi orang miskin yang diminta pengorbanan itu, orang kaya itu bisa susah waktunya, diminta juga pengorbanannya. Bi amwalikum wa anfusikum. Kalau orang kaya korbannya biasanya apa? Kalau orang miskin biasanya anfusikum, dirinya. Kalau saya nggak siap Pak kerja bakti, tapi kalau suruh bayar, aduh nggak siap. Sekarang ngaji Pak, Bapak belajar kuliah di kampus atau belajar Pak sekolah, anak kita sekolahkan. Udah deh gini aja saya bayar setahun full, tapi anak saya nggak usah masuk. Kira-kira dapat ilmu? Setahun full dibayar, kata gurunya senang banget, tapi anaknya nggak pernah masuk. Kira-kira dapat ilmu nggak itu anak? Nggak dapat, karena dia nggak buka, baru separuh pengorbanannya. Ataupun dia mungkin rajin masuknya, masalahnya nggak bayar-bayar, ditunggak terus. Akhirnya apa? Udah nak, mulai besok kamu jangan masuk sekolah ya. Mau masuk tunggakan berapa bulan nggak bayar-bayar ya. Diusir kadang-kadang sama guru, ditolak, nggak boleh masuk. Ini banyak juga gitu. Makanya kita sekali rahimahullah, pekerjaan ini yang diminta pengorbanan itu orang berjuang jalan Allah itu ada dua pengorbanan, harta dan diri. Hartanya hadir, dirinya hadir, hartanya habis juga. Maka ini bedanya dai dengan penceramah, ini beda. Ada dulu nanti. Kalau dai itu kalau pulang ke rumah itu istrinya tanya, wis entek piro gitu. Habis berapa? Ini kalau dai ini Pak. Kalau penceramah pulang ke rumah, itu piro? Dapat berapa? Penceramah gitu, penceramah dapat berapa? Tapi kalau dai entek piro iki semua kabeh dulu. Jadi kalau dai itu mesti habis kok. Tapi kalau penceramah enggak habis, nambah. Makanya senang orang jadi penceramah. Kalau Bapak ingin jadi penceramah boleh khususkan ini penceramah. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, kalau sudah mau semuanya mau penceramah, maka umat ini nggak ada pelajaran, nggak ada pengorbanan. Gimana mau berubah? Pung semuanya enak semua. Maka semuanya harus punya pengorbanan, semuanya harus korban. Sayyidina Abu Bakar pengorbanan, Sayyidina Umar pengorbanan. Mereka ini hartanya habis-habisan untuk agama, habis-habisan untuk agama. Rasulullah SAW habis-habisan untuk agama. Mereka berkorban untuk agama habis-habisan. Dirinya pun dikorbankan untuk agama. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, kita sebagai umat baginda Nabi SAW yang hidup di belakang ini, kita enak ibadah, kita enak sholat, kita enak ngaji, kita enak baca Quran, kita enak puasa. Ini Allah mengatakan, hari ini kita mengamalkan agama ini seolah di bawah tangisannya para sahabat, pengorbanannya para sahabat. Maka tentunya sebagai murid yang baik, sebagai murid yang baik, penganut yang baik, tentunya kita harus meniru-niru orang-orang dahulu yang banyak mengorbankan.
Mereka pengorbanan habis-habisan, tentunya kita juga harusnya sama, kira-kira seperti itu. Sama-sama niat Pak ya, sama-sama niat pengorbanan ya. Dari ini belajar, mudah-mudahan harta kita ini manfaat untuk agama, waktu kita manfaat untuk agama. Jadi ada nasihat ulama terakhir, saya tutup. Ulama mengatakan ini, nasihat seorang maulana, seorang syekh mengatakan begini: habiskanlah umur kamu untuk agama. Kalau enggak, umur kamu akan habis, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kamu untuk agama. Kalau enggak, diri kamu akan sibuk, tapi bukan untuk agama. Habiskan harta kamu itu untuk agama. Kalau enggak, harta kamu juga akan habis, tapi bukan untuk agama. Yang terakhir, matilah kamu dalam agama. Kalau enggak, kamu juga akan mati, tapi bukan dalam agama. Mati yang bersemi, berarti mati dalam agama. Maka 4 ini harus kita renungkan sama-sama. Habiskan umur untuk agama. Kalau enggak, umur juga habis. Sia-sia kemana-mana, jalan-jalan aja di sini. Kesana kemari, tapi bukan untuk agama. Kita kerja ini juga untuk agama. Maka kita niatkan, harus ada niat. Kalau enggak ada nilai. Amal itu tergantung niatnya. Maka dari rumah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita mengatakan ibadah kerja kan juga ibadah. Pertanyaannya, ada niat nggak di dalam? Bukan sekadar berangkat, tapi ada niat nggak? Diniati nggak? Kalau diniati, ya Allah saya hari ini mau berangkat kerja, ya Allah saya niat benar Kau, ya Allah saya pasrahkan benar Kau, ya Allah. Ini awal ada niat dari rumah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kita niat seperti itu di rumah, di awal kita berangkat kerja? Kalau sudah niat seperti itu, niat itu ibadah kepada Allah, maka pasti akan sungguh-sungguh kita akan bekerja. Tidak ada waktu santai-santai, tidak ada program-program kita kerja. Kita akan merasa menunaikan amanah. Dan kemudian kalau seandainya terjadi sesuatu, mungkin mohon maaf ada kecelakaan sana sini, karena niatnya sudah ibadah karena Allah, berjuang di jalan Allah, ini ibadah, menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai abdi negara dan seterusnya. Kalau ada terjadi sesuatu kecelakaan, karena sudah diniatkan kepada Allah, maka ini matinya mati syahid. Tapi kalau tidak diniatkan, ini yang repot nih. Berangkat aja kerja. Dianggap seperti rutinitas biasa saja, nah, pokoknya berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Kalau terjadi sesuatu kecelakaan tadi itu, kemudian kita meninggal di situ karena tidak ada niat, sebatas rutinitas, ya sama saja. Maka kita niatkan, pasang niat itu, niat harus dipasang. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya masalahnya. Sama-sama berangkat kerja, niatnya apa? Begini Mas. Orang di luar Islam juga berangkat kerja. Orang Islam berangkat kerja, tergantung niat. Di zaman sahabat sama-sama orang Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata Nabi dikasih tahu oleh Jibril, ternyata niatnya orang-orang ini, para sahabat saya, beda-beda niatnya. Ada niat ingin hijrah, benar-benar hijrah. Ada niat ingin dagang di sana. Ada niat ingin mau menikahi wanita di sana. Begitu ternyata. Tuh, sama-sama berangkat nih. Sama-sama berangkat hijrah. Sama-sama orang Islam. Ternyata berbeda niatnya. Maka mudah-mudahan kita niatkan kembali lagi, pasang niat sungguh-sungguh setiap kita melangkah. Mudah-mudahan waktu-waktu kita bermanfaat semua. Demikian mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.